Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Sudah pada makan siang? Tadi istirahat jajan enggak? Tapi udah pada sholat kan ya, sholat zuhur? Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi pembelajaran hari ini, yaitu tentang fungsi kedudukan hadis dalam Al-Quran. Ada yang ingat materi yang sebelumnya apa? Nah, kalau kemarin kan kita mempelajari tentang pengertian dan peran Al-Quran hadis. Sekarang kita lebih spesifik ke fungsi kedudukan hadis dalam Al-Quran sendiri. Nah, tujuan untuk pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengertian Al-Quran dan hadis dengan definisi dan peran masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu fungsi hadis sendiri dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, kalian bisa mengetahui kedudukan arti penting hadis dalam Al-Quran. Nah, langsung saja. Yang pertama ada Al-Quran dan hadis, yaitu definisi dan peran. Al-Quran, ada yang tahu apa pengertian Al-Quran? Ya, Alia. Hadis, Mbak Mailin? Baik, dari sini sudah tidak asing lagi ya dengan kata Al-Quran dan hadis. Kemudian kita lanjut saja ke materi selanjutnya, yaitu tentang fungsi hadis di dalam Al-Quran. Ada beberapa macam fungsi hadis sendiri di dalam Al-Quran. Yang pertama ada bayan al-tafsir, yaitu sebagai penjelas. Nah, contohnya dalam ayat Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 38 yang memerintahkan hukuman potongan tangan bagi pencuri, namun tidak menjelaskan nilai minimal barang yang dicuri. Nah, kemudian dijelaskan di dalam hadis Nabi bahwa tidak dipotong tangan kecuali karena mereka mencuri 1/4 dinar atau lebih. Hadis riwayat Muslim nomor 1684. Nah, maksudnya hadis ini itu memperjelas batas minimal pencurian yang dikenai hukuman potong tangan dan memberikan rincian yang tidak ada dalam ayat Al-Quran. Jadi yang di dalam ayat Al-Quran itu lebih diperjelas lagi di dalam hadis Nabi. Kemudian lanjut, yang kedua ada fungsi hadis bayan al-taqyid. Tadi bayan al apa sebagai penjelas? Tafsir sebagai penjelas. Nah, yang kedua yaitu ada bayan al-taqyid sebagai pembatas. Contoh dalam ayat Al-Qur'annya apa, Mbak Alia? Isinya apa, Mbak Mailin? Isinya yaitu mengizinkan berwasiat kepada orang tua dan kerabat secara umum. Nah, kalau di dalam ayat Al-Qur'annya kan hanya dengan mengizinkan berwasiat kepada orang tua dan kerabat secara umum, itu secara umumnya. Nah, kemudian lebih dibataskan lagi dengan hadis Nabi, yaitu sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap ahli waris, maka tidak boleh ada wasiat bagi ahli waris. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Nah, pembatasan makna yang maksud di sini yaitu membatasi makna umum ayat, menegaskan bahwa ahli waris tidak boleh diberi wasiat karena sudah mendapatkan bagian melalui warisan. Kemudian yang ketiga ada bayan al-tahris, yaitu pengkhususan. Diingat ya teman-teman, yang sebelumnya yang pertama bayan al-tafsir, yang kedua bayan al-taqyid, dan yang ketiga bayan al-tahsis, yaitu pengkhususan. Contohnya dalam ayat Al-Quran, surat Al-An'am ayat 151 secara umum melarang pembunuhan kecuali dengan alasan yang
diberikan. Kemudian dikhususkan di dalam hadis Nabi, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari 3 hal. Yang pertama, orang yang menikah lalu berzina. Yang kedua, orang yang membunuh orang lain. Dan yang ketiga, orang yang keluar dari agama atau murtad dan memisahkan dari jamaah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di sini itu bermakna penghususan hukumnya. Hadis ini menghususkan makna kecuali dengan alasan yang benar, dengan menyebut 3 khusus spesifik. Jadi lebih spesifik lagi diterangkan di dalam hadis Nabi, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang hukum melarang pembunuhan. Nah, yang terakhir, bayan an nasah atau penghapusan. Tadi apa saja anak-anak? Ulangi lagi. Yang pertama bayan al-tafsir, yang kedua bayan at-takyid, yang ketiga bayan at-taksis, yang terakhir bayan an-nasah, yaitu penghapusan. Itu di dalam ayat Al-Quran, contohnya Quran surat An-Nisa yang melarang menikahi wanita bersuami kecuali budak saya. Kemudian terdapat penghapusan ketentuan di dalam hadis Nabi ini, yaitu hadis ini menghapus kebolehan menikahi budak yang sedang hamil dari suami lain, menegaskan larangan tersebut. Ininya seperti itu hadis Nabinya, yaitu tidak boleh menikahi wanita yang sedang hamil dari suami lain dalam artian selingkuh ya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Paham semua tentang fungsi hadis di dalam Al-Quran? Coba Mbak Mailin, salah satunya apa tadi? Fungsi hadis dalam Al-Quran salah satunya adalah sebutkan at-tafsir sebagai penjelas. Kemudian Mbak Alia, contohnya apa tadi dari 4 tadi? Nah, apa itu? Nah, setidaknya kalian dapat menangkap 2 dari fungsi hadis dalam Al-Quran. Kemudian kita lanjut ke kedudukan hadis sendiri terhadap Al-Quran. Yang pertama itu tentunya tidak lain dan tidak bukan the one and only, yaitu Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam atau wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, baru kita ke hadis. Hadis sendiri memiliki kedudukan yang utama, yaitu berada di bawah Al-Quran. Sumber kedua atau penjelas dan pelengkap Al-Quran. Kemudian yang ketiga, syahadat, yaitu keyakinan kepada Allah dan Rasul. Nah, Al-Quran adalah sumber utama, sementara hadis adalah sumber kedua yang tak terpisahkan. Jadi 2 sumber pokok dalam Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Menggunakan hadis sebagai sumber ajaran adalah keharusan bagi umat Islam karena ia mengisyaratkan pelaksanaan keyakinan terhadap Allah dan Rasulnya yang tertuang dalam 2 kalimat syahadat. Apa bunyi 2 kalimat syahadat? Ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, seorang muslim tidak bisa hanya menggunakan Al-Quran, tetapi juga harus percaya kepada hadis sebagai sumber kedua ajaran Islam. Nah, kesimpulannya yaitu tentang integrasi Al-Quran dan hadis. Al-Quran sebagai pondasi menyediakan prinsip-prinsip dasar dan hukum universal, sedangkan hadis sebagai penjelas, yaitu dengan merinci, membatasi, dan mengkhususkan makna Al-Quran. Nah, kewajiban umat Islam sendiri yaitu mengamalkan keduanya untuk pemahaman Islam yang komprehensif. Jadi, suatu waktu hukum dasar dari Islam, permasalahan kontemporer yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini anak-anak. Semoga bermanfaat ilmunya dan barokah. Terima kasih atas partisipasinya. Nanti sekretaris bisa dicatat siapa yang tidak hadir hari ini ya, dan siapa yang aktif hari ini untuk menjawab. Nanti bisa laporan ke Ibu.
Sekian, terima kasih partisipasinya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.